Australia, di Perth. Alhamdulillah cuaca menjelang musim selesai summer, musim panas, sekarang memasuki musim semi ya, mulai musim gugur, karena sesudah ini musim dingin, dan dinginnya Masya Allah. Yang mengagumkan di sini adalah semangat orang ke masjid, karena jarang yang jalan kaki ya, rata-rata jaraknya jauh lah, ada yang sampai 10 km Bandung Cimahi, tapi semua semangat ke masjid pagi-pagi itu. Adzan di sini tadi jam 4.58 sebelum jam 5, selisih dengan Indonesia 1 jam, berarti sekitar jam 4 Indonesia kurang ya. Nah begitulah, kita sekarang akan membahas tentang ada 4 ciri kalau orang hatinya baik, hatinya bersih. Dapat ilmu dari ulama di sini. 4 ciri untuk kita evaluasi pada diri ini. Nah, ada 4. Satu, jadi ciri yang pertama kalau orang sudah semakin baik hatinya adalah tidak cinta dunia. Jadi melihat duniawi ini tidak ada lengket di hati, adanya cuma di tangan sajalah begitu. Jadi dunia ini adanya tidak bikin bangga, tidak merasa spesial, tidak merasa terhormat dengan dunia. Ketika dunia ada di tangan, ya bersyukur saja bisa memperbanyak amal, dan ketika dunianya lepas, tidak ada sedih, tidak terluka, tidak bertengkar hanya karena urusan duniawi, tidak menjadi sedih dengan tidak adanya dunia. Nah, jadi ya nggak rewel lah. Kenapa? Karena yakin bahwa dunia berikut isinya ini milik Allah, Allah yang menguasai, Allah yang membagikan, Allah yang menahan, Allah yang mengambil, dan semuanya jadi ladang amal. Jadi fokusnya bukan kepada dunianya, tetapi bagaimana menyikapi duniawi ini. Tidak ada pertengkaran karena uang belanja, karena barang yang rusak, hilang. Tidak jadi ribet di rumah tangga tuh nggak worth it lah. Tidak usah menjadi bahan pertengkaran dengan ada tiadanya dunia ini. Juga tidak ribet kalau jual beli. Yang paling penting semuanya jadi amal soleh begitu. Menjemput dunia, alat ukurnya bukan jumlah dunia yang didapat, tetapi jadi amal soleh atau tidak. Juga ketika udah dapat dunia, yang dipikirnya bagaimana ini jadi amal soleh. Di kantor musim mutasi, nggak ribet ya. Tinggal istiqoroh, kalau baik jadi, kalau tidak baik jangan. Juga dalam usaha kadang untung, kadang tidak untung, kadang rugi, ya biasa saja. Kadang bikin perusahaan, kadang perusahaannya ditutup, bangkrut, ya udah nggak apa-apa. Ya, kalau emang harus udahan ya udah aja. Barang juga begitu. Kadang ada yang rusak, ada yang hilang. Semuanya jadi amal soleh, tidak membuat luka hati ya. Lagi usaha, terus ada yang bikin usaha yang sama, ya sudah nggak apa-apa. Yang ngebagikan rezekinya juga tetap Allah. Ya begitulah, yang pinjam uang, kemudian uangnya dia tidak sanggup bayar, ya sudah halal, beres ya. Belanja ternyata agak kemahalan, ya nggak apa-apa.
atau belanja sesuatu ternyata busuk, atau ya udah nggak apa-apa, nggak ribet, nggak yang sakit hati, dendam, enggak, karena semuanya bisa jadi amal soleh. Itu begitu tuh, jadi ciri pertamanya tentang dunia ini nggak bikin gimana gitu, nggak ada lengket di hati itu, jadi adanya nggak somse, tiadanya nggak minder, nggak menjadi sedih. Ya udahlah, nggak usah sakit-sakit hatian tentang duniawi ini. Kita kerja, kita ikhtiar, tapi tidak diniatkan bahagia itu oleh dunia, tapi kerja kita jadi amal soleh kita. Gitu. Ijhad fi dunia yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wajhad fi ma'indan nas yuhibban nas. Niscaya kalau zuhud terhadap apa yang di tangan orang, niscaya orang akan mencintaimu. Dua. Yang kedua, ciri orang yang serius membersihkan hati itu nanti kelihatan bahwa dia sangat fokus sekali dengan keriduan Allah. Jadi dalam pikirannya itu, Allah ridho enggak nih? Allah suka enggak? Selalu yang dipikirkan itu bagaimana supaya Allah ridho. Kenapa berbakti ke orang tua supaya Allah ridho? Kenapa kamu bersikap baik supaya Allah ridho? Kenapa memaafkan supaya Allah ridho? Kenapa kok disiplin supaya Allah ridho? Dalam pikirannya tuh cuman satu aja, bagaimana melakukan, bicara, berkata, berbuat, berpikir supaya Allah ridho. Ini penting hadirin sekalian. Jadi tidak ribet dengan penilaian orang. Orang kan pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang memuji, ada yang tidak memuji, ada yang mencaci, ada yang macam-macam lah. Ya nggak apa-apa. Sebentar ya. Sebentar. Diperbaiki posisinya. Pegel. Oke, ya. Nah, begini, sebentar ya. Pas nih. Sudah bisa nyender. Yang kedua itu berusaha supaya Allah ridho, karena kalau Allah ridho kita sudah mendapatkan apapun yang terbaik. Kalau Allah ridho kepada kita nggak bisa ditandingi dengan apapun. Ya, kalau Tuhan pemilik kita, penguasa semesta alam ini suka kepada kita, wah udah selesai semuanya. Tidak ada lagi yang bisa menandingi keridhaan Allah, tidak ada. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Pujian, pengakuan, penghormatan orang, tidak ada apa-apanya. Kalau Allah ridho, kita dapatkan semua yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Makanya tidak riweuh dalam hidup ini. Tidak riweuh, orang mau suka, mau tidak suka. Tidak ada masalah. Nah, yang ketiga adalah bagaimana. Yang ketiga adalah yang ada dalam pikiran orang yang hatinya semakin bersih adalah takut dimurkai Allah. Kalau tadi satu ingin dicintai Allah, yang kedua ingin dicintai Allah, yang ketiga adalah ini Allah marah enggak nih? Takut Allah murka. Jadi sedunia mau murka ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Allah murka, hancur. Jadi ya kita melakukan sesuatu yang Allah sukai, walaupun orang tidak suka ya nggak akan semua orang suka. Nabi saja melakukan segalanya dengan sempurna. Ada yang tidak suka, apalagi ya
kita ya yang sudah banyak sekali kekurangannya. Jadi kalau lihat sesuatu, duh, Allah suka enggak nih? Ah, enggak mau. Kalau Allah tidak suka, tinggal. Karena begitulah orang yang hatinya bersih itu selalu berpikir takut kalau Allah tidak suka. Takut kalau ini tidak disukai Allah. Sehingga standarnya itu beda. Ya, takut. Yang ditakutinya adalah kalau Allah marah, dicabut nikmat hidayah, dicabut keislaman, dicabut iman. Waduh, itu udah hancur ya. Tidak apa-apa, kemarahan orang nggak ada bahayanya. Tapi kemurkaan Allah kepada kita, wah udah hancur kita ini. Dan yang ketiga adalah selalu berusaha berkualitas di dalam beramal. Jadi fokusnya itu bukan aksaru amalan tetapi ahsan. Ahsanu amalan. Jadi berusaha keras kalau melakukan sesuatu dijaga kualitasnya seperti sholat itu sangat bukan hanya sholat tapi berusaha keras agar sholatnya khusyuk. Orang yang bersih hati selalu ingin kualitas dalam amal, tidak sibuk dengan kuantitas semata tapi kualitasnya buruk, tetapi serius sekali agar amalnya ini berkualitas. Kalau zikir yang berkualitas, kalau doa yang berkualitas, kalau sedekah yang berkualitas, kalau nolong orang selain hatinya ikhlas juga berkualitas maksimal. Kalau di rumah berkualitas supaya Allah ridho. Jadi apapun amal yang disukai Allah dilakukannya itu dengan berusaha ahsanu amalan, kualitas yang sangat baik, tidak asal-asalan, tidak sekepikirnya, tidak semaunya, tapi benar-benar menjaga kualitas di dalam beramal. Nah, tapi kalau orang-orang yang memang tidak serius ke Allah, ya asal beramal saja. Sholat, asal sholat. Kadang malas ke masjid, di rumah juga asal dilakukan. Ngaji, asal baca, nggak peduli ngerti atau tidak, benar atau tidak. Sedekah asal ngeluarin uang, bahkan jarang yang dikeluarinya uang yang paling kecil dan paling lepet. Udah kecil, yang jelek uangnya, kalau bisa yang robek gitu ya, uang yang bagus nggak dikeluarin. Ya begitulah orang-orang yang belum serius dengan kebersihan hati dalam beramal itu asal-asalan. Bahkan ada yang sibuk beramal banyak, tapi ya zikir ya rojak 10.000 kali karena ingin dunia, ya, ingin jabatan, ingin kedudukan, dia memperbanyak, tapi ya tidak pakai kualitas. Kadang istighfar dibanyakin, tapi tidak pakai rasa salah, tidak pakai penyesalan. Tentu ini kurang baik. Nah, itu di antara ilmu yang didapatkan di antaranya ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi diri kita. Kita mulai ini biasa-biasa aja lah lihat dunia ini. Tidak usah terkagum-kagum dengan mobil bagus, tas bagus, segala yang bagus. Bukan tidak boleh punya. Boleh punya karena kualitasnya biasanya baik. Tapi ya biasa saja, tidak usah merasa sukses dan terhormat. Jangan mengukur diri ini sukses dan mulia hanya dengan aksesoris, hanya dengan benda ya. Jangan mengasosiasikan diri ini sukses, seseorang itu sukses karena cincin, karena gelang, karena bajunya mahal, sepatunya mahal. Enggak, bukan tanda kesuksesan sama sekali.
Dan kita boleh punya, ya, kalau toh kita sudah senang berinfak ke sana sini, terus masih ada rezeki, terus kita punya yang berkualitas karena kita memerlukannya, ya sok aja. Tapi jangan jadi merasa keren dengan tas, dengan jam, dengan sepatu, dengan HP. Biasa aja, punya HP bagus ya nggak apa-apa. Ini juga HP-nya bagus karena dikasih, ya. Tidak usah mengasosiasikan diri, ya, apa namanya, merasa diri itu sukses karena benda-benda yang dimiliki, nggak boleh. Dan juga jangan melihat orang lain sukses hanya karena benda, ya enggak. Kekayaan itu Allah yang membagikan sesuka Allah. Penjahat juga dikasih itu oleh Allah. Gangster, yakuza, pembunuh juga dikasih. Yang gangster-gangster itu kan juga dikasihnya oleh Allah. Karena bukan tanda kemuliaan, itu istijlad saja. Udah biasa-biasa, nggak kagum kepada dunia, jangan merunduk-runduk, jangan karena kita ingin duniawi ya sampai kita tidak punya harga diri. Punya teman kaya, punya ini, punya teman, punya jabatan, terus kita merunduk-runduk pada membuat kita nggak punya harga diri nanti. Kalau hutang budi itu nggak enak sama sekali, ya. Begitu tentang dunia. Ayo kita ngobrol lagi, Pip. Pip, Ya, baik, Kak. ayo kita tanya jawab lagi. Pak Miftah Fadid katanya tidak bisa hadir, Pip. Iya, iya, lagi ke Jakarta tadi info terakhir. Ya, insya Allah semoga perjalanannya berkah, diselamatkan, dilindungi, dan penuh kebaikan. Ya. Oh, kita tanya jawab ya. Bagaimana para pendengar radio MKFM dan semua jaringannya? Coba baca nih yang merilai apa aja. Mana Teh Hesti, Direktur MKFM. Coba ditulis ingin mengabsen, ya, radio-radio yang merilai. Mana ya? Ya, ayo Pip, silakan Pip. Kita cari Kita radio-radio sedang yang merilai dicari nih. dulu. Nah, ini ada. Tapi Kemarin ada pertanyaannya daftarnya sudah supaya di. Asapa berterima kasih kepada teman-teman yang merilai MQFM dalam segala situasi tetap komitmen mengajak yang lain. Silakan, silakan. Baik, Kak, dari Asalnya Instagram. sekali lewat ya. Sok, Pip, saya sambil nyiapin. Ah, listriknya. Lanjut, Pip. Ya, baik, Kak. Dari Instagram, A. Assalamualaikum, A. Jika lingkungan pekerjaan banyak adu domba, keputusan untuk resign apakah tepat? Di sini, A. Jelas, Pip. Sepertinya terputus. Putus-putus, A. Kenapa berhenti nih?